Ya, eh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Murji yang akan berdoa. Silakan Pak Murji. Terima kasih Ibu. Marilah saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami semua akan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing untuk bisa menerima pengajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Murji. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 27. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya. Roma 14 ayat 1 sampai 12 nanti Ibu Lilis yang akan membacakan, dan Roma 14 ayat 13 sampai 23 nanti Ibu Ripka yang akan membacakannya. Ya, untuk pertama silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Halo Bu Cinta. Halo Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk Pastor Paul dan Bu Ana. Baik, Bapak Ibu, marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya di dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel, umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo, anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu, disumbangkannya 3.000 ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel, serta Hasabia, Yeiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu.
Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya, dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu, juga para penunggu pintu gerbang, ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia
lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Demikian. Silakan Ibu Lilis, Roma 14 ayat 1 sampai 12. Oh, baik Bu Cinta. Terima kasih. Firman Tuhan pagi ini Roma 14 ayat 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Ripka dilanjutkan 13 sampai 23. Baik, Roma 14 ayat yang ke-13. Janganlah memberi batu sandungan, karena itu
Janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan. Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah membinasakan saudaramu karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini dan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Sebab itu, marilah kita mengajarkan bahwa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu suci, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang yang jika makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Oleh karena sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian firman. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Lilis, dan Ibu Ripka. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Paskah Yosia yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Kita tampilkan dulu Markus 2 ayat 27, tolong dibaca ya, itu ayat. Markus 2 ayat 27. Ya, Markus 2 ayat 27. Ya, Bu Cinta tolong baca. Ya, Markus 2 ayat 27 ya, Pastor. Ya. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Oke. Bagus ya. Ya. Saudara, orang Yahudi pernah merayakan Paskah bukan pada bulan Nisan. Suara saya menggema banget ya. Suara saya nggak masalah ya, terdengar ya, walaupun menggema ya. Oke. Jadi orang Yahudi ini pernah merayakan Paskah pada bulan kedua, pada bulan Iyar, bukan pada bulan Nisan. Sebetulnya Paskah itu dirayakan setiap tanggal 15 Nisan. Ya, 15 bulan Nisan, ya sekitar Maret April. Tetapi pada zaman Raja Hizkia, kemarin kita sudah baca di 2 Tawarik 30,
orang Yahudi merayakan Paskah di bulan Iyar, bulan kedua. Mengapa? Karena waktu itu mereka kagetan mau bikin Paskah, tiba-tiba Raja Hizkia, ayo kita bikin Paskah, kita merayakan Paskah. Mengapa? Karena sudah beberapa generasi Paskah tidak lagi dirayakan karena raja-raja Yehuda murtad, saudara. Gila ya, saudara ya. Lalu mereka merayakan Paskah, saudara ya. Zamannya Hizkia, ya. Dan itulah Paskah setelah sekian lama nggak dirayakan, Paskah itu dirayakan kembali. Dan kemudian zamannya Raja Yosia dirayakan besar-besaran dan seluruh rakyat ya menikmati jamuan Paskah itu, saudara. Ya, saudara. Tadi barusan kita baca juga ya, Tuhan Yesus berkata ya bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Ya, dalam arti apa, saudara? Bahwa sebetulnya semua hari-hari, semua simbol-simbol ritual di dalam Torah itu yang kita ambil adalah maknanya, saudara. Makanya kita orang-orang non-Yahudi tidak perlu lagi merayakan secara letterlek semua perayaan-perayaan tersebut, saudara ya. Ya, itulah sebabnya kalau ditanya mengapa saya merayakan tanggal 25 Desember untuk Christmas, walaupun sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus bukan 25 Desember, nggak masalah, saudara. Karena kelahiran Tuhan Yesus itu bukan 25 Desember, tapi 15 di Siri. Lalu mengapa kita ikut beria-ria saat Christmas 25 Desember? Enggak masalah. Ya karena kita tahu maknanya, bukan ritualnya, saudara ya. Kita tahu makna dari kelahiran Yesus. Itu yang penting, saudara ya. Dalam Roma 14 jadi juga disebutkan ya, kita nggak usah lagi lah ngitung-ngitung hari tanggal yang demikian rupa, harus mengkultuskan hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu, gitu ya. Ada yang lebih penting ya daripada sekedar makanan halal dan haram, tapi maknanya. Mengapa itu dihalalkan, mengapa itu diharamkan? Kamu tahu nggak maknanya? Bukan ritualnya, bukan tanda-tandanya, bukan halakahnya, aturannya, halakah ya, halakah. Tetapi dari kisah Haggadahnya beserta halakah yang di dalamnya, dari kisahnya serta hukum yang di dalamnya, kita mendapatkan yang namanya pemahaman, pengertian. Anda kalau tanya mengapa orang Islam itu merayakan Hari Raya Kurban, mereka kagak ngerti, saudara. Bingung, lah yang hendak dikorbankan Abraham, Ismail, sama Ishak aja mereka sampai hari ini nggak ngerti siapa, saudara ya. Perdebatan nggak panjang-panjang, panjang lebar dalam luas. Tetapi mereka juga bahkan tidak menemukan makna dari perayaan kurban itu, yang kalau kita merayakannya dalam Paskah ya, kita merayakannya sebagai Paskah. Aneh ya, saudara ya, karena ya terus mereka kalau ditanya kenapa kamu sholatnya nunduk-nunduk begitu ya, berdiri nunjuk kayak orang lagi itu ya, kepala, pundak, lutut kaki. Terus nanti kalau baca Al-Fatihah nanti, oh dosa kamu, bidah kamu. Mereka sampai sekarang nggak ngerti kenapa harus kepala, pundak, lutut, kaki, saudara. Tetapi mengapa kita orang Kristen menyembah Tuhan dengan menyanyi? Ya kita tahu maknanya. Nah, dari Musa menyanyi, Miriam menyanyi, Miriam menari, Daud menyanyi dan menari, Yesus menyanyi, Paulus menyanyi, kita pun menyanyi, orang Yahudi juga menyanyi. Karena di dalam nyanyian ada keindahan, ya. Disitulah seluruh nyanyian alam kita rangkum dalam hidup kita untuk memuji Tuhan. Nah, kalau tanya orang Islam kenapa melolong-lolong, nggak ngerti, saudara. Oke, mereka melakukan semua ritual itu, teriak-teriak 5 kali sehari, ganggu orang sakit, ganggu orang tidur, pokoknya bengok 5 kali sehari. Ditanya kenapa kamu bengok? Soalnya disuruhnya begitu, Pak. Nah, itu, saudara ya, itulah yang saya bilang. Kalau cuma gitu mah, gorila juga sama, saudara ya, disuruhnya, oke, angkat kaki, lompat dengan satu kaki, lompat dengan satu kaki. Gorila lebih pintar dari itu. Tapi kita orang Kristen jangan sampai begitu, saudara ya.
Jangan sampai Anda melakukan sesuatu ya di dalam ibadahmu dan kamu nggak ngerti kenapa begitu. Yuk kita berbahasa roh rame-rame kira berapa bahasa. Kamu tahu nggak kenapa tadi kamu? Oh ya kita perang roh. Kamu ngerti nggak? Kamu lagi merangi roh yang mana? Oh roh ini. Seperti satu kamu pernah lihat rohnya? Roh yang mana? Pernah ngarang, ngapusi. Saya pernah lihat, saudara ya. Perang roh apakah begitu, saudara? Enggak, ya. Perang roh itu enggak begitu, saudara. Saya melakukan peperangan roh, saudara ya. Dulunya saya pikir perang roh begitu. Lama-lama, atau mungkin saya yang tambah sakti kali ya. Saya emang nggak perlu begitu. Perang roh, saya bilang pergi aja itu setan, saudara ya. Nggak perlu saya sampai wah kita para wah udah lini, nggak perlu sampai segitunya, saudara ya. Saya kalau melihat orang musir setan, saya bilang, wah ini zaman saya SMA ini. Kita kalau musir setan kayak Tuhan Yesus ya, pergi satu hardikan saja, saudara ya. Kita hardik sekali saja. Saudara, apa yang sedang Anda lakukan sekarang ketika Anda menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah? Anda ngerti nggak Anda ngapain? Anda sadar nggak Anda lagi ngapain? Waduh, wah, mikir, dan itu tangannya sampai begitu ya. Anda ngerti nggak kamu lagi ngapain itu? Jangan kamu melakukan beribadah tanpa pengertian, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan kita, kasihilah Tuhan Allahmu, gitu ya. Kita disuruh mengasihi Tuhan Allah kita. Kita disuruh dengan segenap hati dan segenap akal budi, saudara. Jadi Anda kudu ngerti, Anda kudu ngapain, saudara ya. Mengasihi Tuhan dengan akal budimu, saudara. Ya bukan dengan ngawur-ngawuran, pokoknya latah, hajar. Akibatnya apa kalau latah? Begitu ada yang nggak seperti Anda, waduh serbu, wah kafir, laknat, waduh, apa namanya, sesat. Anda tahu nggak ada yang lagi sesat? Orang sesat biasanya nuduh orang lain sesat, saudara. Ya, waduh, ngeri, saudara ya. Anda nggak mengerti. Baliklah begitu Trinitas Yohanes, semua ya, ngaku-ngakunya Trinitas Yohanes. Coba Anda tanya di gerejamu, kamu percaya Trinitas? Oh ya, itu dasar dari kekristenan. Coba kamu jelaskan Trinitas. Nggak ada yang ngerti satu pun, saudara. Aku yakin, saudara, katakan leher saya, saudara. Itu seluruh tanya kamu sama jemaat di gereja itu, satu-satu ditanyain, kamu ngerti Trinitas? Jemaatnya Stephen Tong itu, nggak ada yang ngerti, saudara. Ya, akhirnya Triteis atau Oneness atau jadi Unitarian, nggak bakal jadi Trinitas itu nggak bakal jadi, saudara. Ya, sama, saudara ya, dalam apapun yang saudara lakukan di dalam gereja, kamu ngerti nggak kamu lagi ngapain? Saudara ngerti nggak makna Paskah? Anda sekarang ikut-ikutan kan? Tuhan Yesus. Habis begitu, saudara nangis-nangis, Anda keluar, Anda sepak binimu, saudara ditendang, Anda sepak anjingmu, saudara. Bidah, sesat, keparat, laknat. Anda baru nangis-nangis mengenang the Passion of Christ. Ternyata Anda bukan lagi mengenang Tuhan Yesus yang itu, tetapi Anda sedang mengenang karena tadi baru nonton, dikasih waktu raya apa namanya perjamuan suci, dikasih tonton The Passion of Christ, Anda nangis-nangis karena lihat orang lagi dicambukin, Anda kasihan. Bu yang dicambukin siapa, saudara? Anda nanggap enggak? Wah, saya tadi ngomong-ngomong sama Pak HW, saya sekarang kalau ngomong sama, tapi saya bersyukur, saudara ya, rata-rata di komunitas kita ini bukan gorila, saudara ya. Kalau saya ngomong kayak puji Tuhan, saudara ya, gabung sama saya IQ-nya tinggi-tinggi, saudara ya. Buktinya tajak ngomong nyambung, buktinya tajak ngomong nyambung. Ya, saya coba ngajak ngomong dah. Contoh misalnya siapa nih saya ngajak ngomong lah. Ardo saya ajak ngomong lah, si Ardo. Ya nyambung, saudara ya. Itu ingat nggak Dion dulu itu yang anak ADHD? Dijak ngomongnya nyambung, saudara ya. Tapi coba Anda ajak ngomong orang-orang tetangga sebelah itu ya. Ya nggak nyambung, saudara ya. Enggak yang Islam, enggak yang Kristen. Dalam hati saya, pantesan. Saya baru ingat itu tadi ya, saya baru menyadarinya bahwa ya gimana ya IQ gorila, gimana kita ngomong sama mereka nyambung. Sekali lagi, saudara ya, ini bukan perkara yang mudah, saudara ya. Ini bukan perkara yang mudah. Tetapi sebenarnya nggak sulit untuk dimengerti kalau Anda ikhlas. Ya, karena selama ini pikiranmu itu adalah pikiran sebentar. Waktunya, oke.
Pikiranmu selama ini adalah pikiran-pikiran ritual, dogmatis. Ya, ritual dogmatis, saudara ya. Sehingga Anda di-framing, ya Anda kudu jadi gorila, saudara. Oh, serius, saudara ya. Agama itu membuat Anda jadi gorila, saudara. Serius, saudara. Kalau komunis bisa bikin Anda pintar. Kenapa Anda digencet, dipres, dan di situ Anda bisa mencuri kesempatan, yang penting pemerintah jangan tahu. Tapi kalau dogmatis agama, ritual-ritual agama, framing agama, kamu takut Tuhan tahu, saudara, kalau kamu tidak melakukannya. Wah, itu lebih ngeri. Kalau komunis bukan masalah Tuhan, masalahnya pemerintah jangan sampai tahu, maka Anda jadi pintar, saudara. Curi-curi, seluntup sana, seluntup sini. Orang-orang di negara komunis itu pintar-pintar, saudara. Kenapa? Karena dia sudah biasa seluntup sana, seluntup sini. Nggak takut Tuhan, ya, bukan masalah Tuhan ini masalah pemerintah. Tapi kalau di negara agama, kalau Anda dogma agama, ya mau Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya, kalau Anda tidak mau agama, pikiranmu apa? Tuhan tahu, Tuhan melihat. Sehingga Anda takut. Saudara, ketika Anda bilang Tuhan melihat, lalu Anda takut, misalnya nih, saya biasanya kasih perpuluhan ke pendeta Gilbert. Terus Anda tiba-tiba mendengar khotbahnya saya, terus Anda pengen ke Damaris, tapi Anda takut berdosa. Pertama kali Anda mau lepas perpuluhan ke Gilbert, dibatalin, terus ganti ke Damaris, Anda ada perasaan berdosa di situ, saudara. Tuhan melihat di dogma bahwa kamu kalau tidak perpuluhan, nanti belalang belahap, belompat, belalang pindahan, belalang kupu-kupu siang makan nasi malam minum susu, akan ngerampok kamu, saudara. Kan begitu, saudara. Anda tahu nggak apa yang Anda lakukan ketika ibadah? Anda tahu nggak sekarang lagi doa pagi Anda lagi ngapain? Ya, saya bersyukur kalau Anda tahu, iya Pak, soalnya kalau saya nggak doa pagi nggak boleh diakonia. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, kalau Anda mengerti, saudara ya. Setidaknya IQ Anda nggak gorila, saudara. Setidaknya IQ Anda bukan IQ gorila. Anda ngerti bahwa kamu kalau nggak doa pagi nggak boleh ke diakonia, kan? Nggak boleh ikut gabung dalam tim diakonia malam, dapur umum nggak boleh. Paling tidak Anda ngerti kenapa saudara ikut doa pagi, jujur, bukan karena Tuhan melihat, Pak. Jangan, saudara ya, jangan, saudara. Ketika Anda ke gereja, biasa Anda ke gereja, tiba-tiba Anda ke gereja ada rasa bersalah, saudara, ada rasa berdosa, ya. Bahkan mungkin Pak Pendeta nanti ya akan ngomong, ayo yang setianya, kamu harus setia sama Tuhan. Setia dalam arti apa? Rajin ke gereja tiap minggu supaya bawa kolektor, dan rajin perpuluhan, saudara. Yang setia ya, sebab Tuhan setia, kita harus setia, saudara, beribadah hari Minggu datang ke gereja. Anda tahu nggak ngapain itu datang hari Minggu ke gereja? Jangan-jangan ada gorila, karena sudah timingnya ting 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 ting, Anda kayak gorila datang ke gereja begitu, saudara. Cuman karena kebiasaan, tanpa Anda mengerti mengapa Anda ke gereja. Mengapa Anda kudu harus ke gedung gereja? Emang ada aturannya harus ke gedung gereja? Ya kan? Emang mengapa kamu harus bayar perpuluhan ke gereja? Soalnya Anda berlalang kupu-kupu, Pak. Itu tadi, Anda ngerti nggak ayatnya apa? Jangan sampai kamu melakukan sesuatu dengan tidak mengerti, kayak orang-orang Yahudi, dia asal ya. Dia merayakan Sabat itu mah. Pokoknya ayo dosa. Ada orang di sini saling mengawasi, saudara ya. Karena di zaman Tuhan Yesus dari Ezra Nehemia, orang tidak lagi urusan masalah berhala, takut, saudara, kapok. Karena hancur-hancuran ya. Negara ini hancur-hancuran, dan mereka nyari silang, dan mereka melihat saudaranya mereka, orang Samaria, 10 suku itu hilang lenyap, saudara. Takut dia, saudara. Makanya zaman Ezra Nehemia sampai dengan zaman Yesus, orang takut nyembah patung. Tapi karena mereka takut bikin dosa, mereka saling ngawasi, mereka jadi hakim satu sama lain, saling ngawasi, saudara. Kalau saudara yang bikin dosa, ayo kamu dosa. Saya jadi ingat waktu saya masih SD, saudara ya. Saya waktu masih SD, saya sampai geli sama teman-teman saya ya. Kalau misalnya kita lagi ada nih, misalnya kan kalau orang Katolik itu kan, saya kan dulu SD Katolik ya. Ada Katolik ini kita ada namanya diajari puasa pantang makan apa misalnya ya. Nanti kita ditanya sama gurunya, kamu pantang apa? Saya pantang makan es krim, saya lagi pantang makan gula, saya pantang apa gitu ya, anak-anak 10 tahun begitu ya. Nah ini kamu pantang apa? Pantang makan permen.
Terus tiba-tiba ini pertama kali namanya anak kecil, saudara ya. Tiba-tiba ditawari permen, dimakan. Lalu teman bilang, ayo dosa. Langsung dia yang jalanin, kamu yang ribet gitu loh. Nah itu sama, saudara. Apa kamu seperti itu, saudara? Kamu nggak mau berbuat dosa, tapi kamu nggak boleh orang lain bikin dosa. Itu zamannya Tuhan Yesus seperti itu. Ayo, harus sabar, ayo, semua begitu ya. Itulah gorila. Itu gorila, saudara ya. Oh, itu ngeri sekali, saudara. Anda melakukan ibadahmu tanpa akal budi, saudara. Jadi gorila, ya. Dan karena Anda IQ gorila itu tadi, Anda akan nimpuk orang yang tidak sama dengan Anda, karena itu ancaman buat imanmu, saudara. Kayak siapa ya? Itu kayak MUI itu, saudara ya. Karena dia takut, saudara. Kayak Kain sama Habil. Aku diterima nggak ya ibadahnya ya? Nah itu IQ gorila, saudara. Aku diterima karena aku bingung. Kamu juga harus sama nih, kamu dibunuh, saudara. Kalau kamu tidak seperti aku, saya bunuh kamu. Nah itu IQ gorila. Kamu ngerti nggak kamu sekarang ibadah ngapain, saudara? Ketika Raja Yosia bikin Paskah gede-gedean, ya dia tahu dia mesti ngapain. Dia harus kasih makan itu rakyat. Dia tahu bahwa Paskah itu adalah Paskah terakhir bagi orang Israel, saudara, bagi orang Yahudi. Dia bikin segede-gedenya acara itu, saudara. Setelah itu habis lenyap, saudara. Supaya mereka teringat sama Tuhan. Mereka bertobat sama Tuhan, saudara. Ada penebus, saudara, mereka datang meminta penebusan. Anda ngerti nggak kenapa Anda merayakan Paskah? Oh, penebusan, Pak. Iya, kamu tebus apanya? Jangan-jangan kamu hanya mengerti secara textbook, saudara. Tetapi di dalam rohmu, kamu nggak ngerti kenapa kamu merayakan Paskah, saudara. Nggak ada artinya. Karena kamu sedang merayakan ritualnya. Bukan merayakan maknanya. Bukan kamu sedang hidup di dalam maknanya. Itu namanya IQ gorila, saudara. Ya, pagi ini kita singkirkan ya, saudara ya. Ayo semuanya ya. Nanti istri saya laku ya dari IQ 130 tak tambahin lagi 10 sekarang IQ-nya 171 gara-gara bawa tusuk gigi nggak? Bawa, oke tak tambahin 1 aja. Jadi IQ-nya sekarang 171 lebih pintar dari Elon Musk, saudara ya. Soalnya tadi bawa kosong, orang kuping juga bawa, udah bawa. Kita mau pergi ke Berlin, saudara ya, jalan jauh ya. Jadi kita mampir dulu ke rumah Pak HW tadi, saudara ya. Jadi kita tadi bercanda tentang IQ gorila, saudara ya. Saya sepanjang jalan saya lagi ngerti, ini orang-orang Trinitas ini on apa gimana sih ya? Saya kan bilang saya nggak anti Trinitas. Saya ini tidak anti Trinitas, saya dibaptis di gereja Trinitas, saya ditabiskan di gereja Trinitas, sekolah saya S2 2 kali di gereja Trinitas, doktor teologi saya dari Trinitas, ya. Tetapi saya tidak anti yang lain. Lalu orang-orang Trinitas bilang, oh ini oneness, kupluk ini orang ya. Orang-orang Trinitas memang compong, saudara ya. Gorila bener ya IQ-nya ya, saudara ya. Saudara ngerti nggak saya maksud? Bukan cuma masalah Trinitas, oneness, Unitarian. Bahkan Anda ketika Anda kasih uangmu itu kamu kasih ke Gilbert, Anda nyadar nggak, saudara? Jangan-jangan kamu IQ gorila, saudara. Sudah dilatih sama Gilbert. Jadi gorila. Ikuti saya, sandal lawas, pura bahasa semua. Jangan-jangan Anda sudah di brainstorm jadi gorila semua, saudara. Hati-hati, saudara ya. Ya, kita orang Kristen, kalau mereka ya kalau orang-orang Bani Onta ini ber-IQ gorila, itu nggak usah kita pikir, saudara. Memang sudah dari sononya begitu. Kalau Anda orang Kristen, ya ber-IQ gorila, wah itu bahaya, saudara. Bahaya sekali, saudara. Anda diberi kasih karunia supaya Anda menjadi manusia untuk menguasai para gorila, tapi malah Anda yang jadi gorila. Wah, repot, saudara. Ya, tahukah mengapa Anda hari ini ibadah? Tahukah mengapa kamu hari ini doa pagi di embun pagi? Tahukah mengapa kamu dengarkan firman ini? Tuhan Yesus memberkati.